Xiao Feng, hujan deras sekali. Kamu belum sampai rumah? Sebentar lagi, Bibi. Pamanmu akan marah lagi. Aku tahu, Bibi. Bibi, aku tutup dulu teleponnya. Tuan Besar, dia datang. Master Qin. Tolong aku, Master Qin. Tuan Qin. Aku telah menyinggung orang kuat yang seharusnya tidak kusinggung. Aku, Chen Qingtian, tidak takut mati. Tapi aku masih punya keluarga yang tidak bersalah. Hanya dengan menjadi muridmu dan berada di bawah perlindunganmu, aku baru bisa punya secercah harapan. Apa urusanku? Tuan Qin. Ini sudah yang ke-12 kalinya aku memohon untuk menjadi muridmu. Asalkan aku bisa menjadi muridmu, aku rela melakukan apa saja. Pergi. Berani menyerang Tuan Besar, cari mati. Serang. Tuan Qin, sebelumnya aku salah mengira bahwa penawaran yang kuberi tidak cukup tinggi. Aku pikir, sekalipun kau kuat, kau tetap butuh uang. Aku salah. Sekarang aku mengerti. Kultivator tidak kekurangan hal-hal duniawi. Aku bersedia mencari 100 ginseng gunung berusia 1000 tahun sebagai hadiah penerimaan murid. Mulai sekarang, aku akan berbakti padamu, mengabdi seumur hidup. Sudah 12 kali. Tuan Qin, aku sudah memohon bimbinganmu 12 kali. Kumohon, berikan aku satu kesempatan. Aku akan berbakti padamu. 2 hari lagi, aku akan membawa 100 ginseng gunung berusia 1000 tahun, mengundang para bangsawan dari seluruh penjuru untuk menyaksikan upacara penerimaanku sebagai murid. Para pahlawan di bawah langit, saksikanlah keluarga Chen dari Provinsi Nan, sumpah Chen Qingtian. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan aku disambar petir. Kumohon, berikan aku satu kesempatan saja untuk melangkah di jalan kultivasi. Di kehidupan sebelumnya, setelah ibuku meninggal, aku tinggal di rumah Bibi. Bibi sangat menyayangiku. Tapi paman dan kakak sepupu selalu menganggapku beban. Aku hidup biasa-biasa saja sampai usia 30 tahun. Pada hari itu, saat aku berwisata di Gunung Tai, aku secara tak sengaja bertemu susuku. Sejak itu, dia membawaku ke jalan kultivasi. Waktu berlalu di gunung, 1000 tahun di dunia fana. 500 tahun kemudian, orang-orang yang kukenal sudah tiada. Muridku, apakah kau masih memiliki ikatan di dunia ini? 500 tahun telah berlalu. Orang-orang yang kucintai telah tiada. Tanpa ikatan apapun. Kalau begitu, ayo pergi. Di tahap Mahayana, aku tidak punya ikatan lagi. Mengikuti Shizun, aku meninggalkan bumi, menuju dunia kultivasi yang sesungguhnya untuk berlatih. Seribu tahun penuh perubahan. Aku, Qin Feng, menjadi penguasa langit alam semesta selatan.
Namun, aku gugur dalam pertempuran besar. Tidak pernah kubayangkan. Aku terlahir kembali ke masa SMA. Ibuku masih meninggalkanku. Aku masih menumpang di rumah bibi. Tapi kali ini, semuanya akan berbeda. Aku kembali. Hujan di luar deras sekali. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Cepat masuk. Cepat keringkan dirimu. Bibi, aku sudah 17 tahun. Meski 17 tahun, kamu tetap anak-anak, sayang. Hari ini pulang telat 1 jam. Besok jangan-jangan tidak pulang semalaman. Aku di kota Jiang, bisa dibilang orang terpandang. Kalau suatu hari teman-temanku bilang, keponakanku berkeliaran di luar, maka kamu pulang saja ke kampung halaman. Astaga, kenapa kamu bicara begitu? Xiao Feng pulang selarut ini, pasti karena les malamnya molor, kan? Xiao Feng. Setiap hari selalu Xiao Feng. Siapa sebenarnya anak kandungmu, aku atau dia? Astaga, Xiao Mo, kenapa kamu bicara seperti itu lagi? Xiao Feng ini. Ci. Anak ini. Xiao Feng, jangan dimasukkan ke hati, ya. Aku. Jangan mempersulit. Tidak apa-apa. Saya Zhang Junde. Siapa ini? Saya manajer keluarga Chen dari Provinsi Nan. Apakah Tuan Chen sendiri yang mengundang saya? Benar. Mohon hadir 2 hari lagi. Baik, Tuan Chen. Anda tenang saja. Saya pasti akan datang tepat waktu. Siapa itu? Saya Zhang Junde. Aku kaya, tidak disangka. Ternyata Tuan Chen sendiri yang mengundangku. Kaya apanya? Tuan Chen King Tian dari keluarga Chen. Apa kau tahu? Keluarga Chen, Raja Provinsi Nan. Benar. Kudengar Tuan Chen 2 hari lagi akan berguru pada seseorang misterius bernama Tuan Qin, mengundang semua keluarga bangsawan di wilayah Daxia untuk menghadiri upacara penerimaan murid. Tuan Chen bilang, agar keluarga kami, seluruh keluarga harus hadir untuk menyaksikan. Junde, orang besar seperti Tuan Chen. Dia bahkan tahu namamu. Hei, omong kosong apa yang kau katakan? Aku, Zhang Junde, setidaknya adalah seseorang. Kau hanya seorang bos kecil. Tuan Chen, orang besar seperti itu. Bahkan pernah mendengar tentangmu. Dan secara pribadi mengundangmu. Omong kosong apa yang kalian katakan? Chen King Tian, apakah kau mencoba menjebakku? Apakah kau takut aku tidak akan menerimamu sebagai murid? Kau bahkan mengundang paman kecilku untuk menghadiri upacara penerimaan murid. Selamat, paman. Mulai sekarang kau akan mendapat bantuan dari orang penting. Bibi, kakak sepupu, aku akan istirahat dulu ya. Pergilah. Tuan Besar Chen sudah setua itu. Masih ingin berguru? Lalu, apa yang akan dia pelajari? Siapa sebenarnya Tuan Qin itu? Pasti orang yang sangat besar. Benar. Tuan Chen sudah menjadi orang yang sangat besar. Identitas Tuan Qin yang akan dia gurui itu, identitas Tuan Qin itu, mungkin tidak bisa kita bayangkan. Kita ini hanya semut. Ah, Xiao Feng juga bermarga Qin. Ibu, apa yang kau katakan? Hati-hati, nanti ada yang dengar dan kau bisa ditembak mati. Hahaha. Banyak sekali orang yang bermarga Qin. Menurutku, orang besar itu, hanya dengan menghentakkan kakinya, seluruh Daxia akan bergetar. Tuan, sudah menelepon Zhang Junde. Tuan, bukankah ini sedikit tidak pantas? Zhang Junde adalah paman Tuan Qin. Jika kita menelepon dan mengundangnya, apakah Tuan Qin akan salah paham? Salah paham apa? Salah paham bahwa Anda sedang
Memaksanya untuk menerima Anda sebagai murid? Apa masalahnya? Pada hari upacara penerimaan murid saya pasti akan mengundang semua orang dari berbagai penjuru, keluarga kaya dan bangsawan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi Zhang Junde hanyalah orang kecil, bahkan jika kekayaannya berlipat 1000 kali. Di Provinsi Nan, dia tetap hanya orang kecil. Mereka adalah keluarga guru saya. Saya mengundangnya, apa yang salah dengan itu? Lagi pula, bahkan jika itu pemaksaan, apakah guru saya akan mengatakan saya salah? Saya benar-benar tidak tahu saat Zhang Junde datang. Jika dia melihat guru Anda adalah Qin Feng, apakah dia akan sangat terkejut? Kakek, Siapa sebenarnya Tuan Qin itu? Dengan status Anda bahkan ingin menjadi muridnya? Berita ini tersebar, sekarang semua bangsawan di Daxia terkejut. guruku? Dia adalah orang besar yang tidak bisa kau bayangkan. Orang seperti apa? Dia bisa menginjak matahari dan bulan, memetik bintang, membalikkan tangan menjadi awan, dan membalikkan tangan menjadi hujan. Oh, benar. Shishi, bukankah kau berusia 20 tahun ini? Ya, Usia kalian cocok. Guruku berusia 17 tahun. kakek, apa yang kau bicarakan? Jangan-jangan kau ingin melakukan perjodohan? Haha. Kodok ingin makan daging angsa. Kau masih ingin menikah dengannya? Jangan bilang kau adalah putri dari keluarga Chen. Bahkan putri dari Daxia pun mungkin tidak pantas untuknya. Kau. Kakek berpikir, jika dia mau menerimamu sebagai pelayan, Maka, itu adalah berkah yang kau kumpulkan selama beberapa kehidupan. Kakek, kau sudah gila? Apa yang kau bicarakan? Seratus ginseng gunung berusia 1000 tahun. Harus disiapkan dalam 2 hari. Satu ginseng gunung berusia 1000 tahun, harganya mencapai 50 juta. 100 batang ini. Bersiaplah untuk menghabiskan seluruh kekayaan keluarga. Menggenggam matahari dan bulan, memetik bintang. Aku ingin lihat siapa sebenarnya dirimu. Siek Feng. Terima kasih, Bibi. Tidak apa-apa. pergi, ambilkan aku semangkuk bubur. Apa kau tuli? Sudah numpang makan dan tinggal gratis di rumahku. Kenapa tidak punya inisiatif sama sekali? Biar aku saja, Bibi. Aku berencana menjual rumah ini dan membeli rumah baru. Rumah kita ini mungkin masih bernilai sekitar 2 juta, ditambah tabungan kita, dan pinjam dari kerabat untuk mengumpulkan 5 juta. Aku berencana membayar uang muka di Taman Surgawi. Apa kau gila? Rumah di Taman Surgawi, yang termurah saja lebih dari 20 juta. Kau akan menggunakan semua uang kita untuk membayar uang muka? Apa yang kau tahu? Nanti aku akan bekerja di hadapan Tuan Chen. Ku dengar Tuan Chen punya rumah di Taman Surgawi yang dia siapkan untuk masa tuanya. Aku memutuskan untuk selalu berada di sisi Tuan Chen dan mengabdi padanya. Tapi bagaimana kita akan membayar uang sebanyak itu? Dengan perhatian dari Tuan Chen, apakah uang sebanyak itu masih jadi masalah? Tapi, Sudah, aku sudah memutuskan. Tuan Chen menghargaiku. Itu keberuntunganku. Aku rela melakukan apapun. Bibi. Taman Surgawi? Apakah itu tempat yang bagus? itu di Provinsi Nan, Lo, kawasan villa paling mahal.
Jika kau suka, aku akan memberimu satu. HMPH, memberi? Kau tahu berapa harganya? Kau ini gila ya? Xiao Feng, Bibi tahu kau berbakti. Tapi, kita sebagai manusia, jangan terlalu muluk-muluk. Bu, kenapa ibu masih bicara dengannya? 2 hari lagi adalah pesta penerimaan murid Tuan Chen. Kita bahkan tidak punya pakaian yang layak. 2 hari ini, kita harus bersiap-siap dengan baik. Jangan sampai mempermalukan Tuan Chen. Tuan Besar, apakah kita benar-benar harus menjualnya? Saham Taman Surgawi? Sekarang harga setiap ginseng liar gunung berusia 1000 tahun sudah naik menjadi 200 juta. Meskipun aku menghabiskan setengah kekayaan keluarga, masih kurang 4 miliar untuk 100 batang. Dan di pasaran, mereka masih menunggu aku menaikkan harga lagi. Sekarang tidak ada yang mau menjual. Tuan Besar, orang-orang ini sengaja menaikkan harga. Aku tahu, tapi waktu tidak menungguku. Ini adalah hadiah penerimaan muridku untuk guru. Apa salahnya menghabiskan seluruh kekayaan? Harta benda hanyalah hal duniawi. Dewa seperti Tuan Qin, aku mencarinya seumur hidup baru bertemu satu. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku tetap ingin menjadi murid Tuan Qin. Mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi. Bahkan keluargaku, mungkin juga bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Mungkin 10 tahun lagi, keluarga Chen kita tidak lagi disebut keluarga kaya raya, melainkan keluarga tersembunyi yang berdiri di puncak dunia. Pergilah. Baik. Tunggu, villa terbaik di Taman Surgawi yang mana? Gedung nomor 1, Pavilion ZJN. Pergi, berikan itu kepada guruku. Tuan Besar, kita sekarang tinggal di Pavilion ZJN. Kalau begitu pindah. Jika guruku menyukainya, itu adalah kehormatan bagi villa ini. Kakek, kita sudah nyaman tinggal di sini, kenapa harus memberikannya padanya? Bukankah dia dewa? Bahkan tidak bisa membeli rumah? Tuan Qin adalah dewa. Jangan bicara soal satu rumah, bahkan jika dia meminta nyawaku, aku akan memberikannya tanpa ragu. Kakek, kau sudah gila ya? Mana ada dewa di dunia ini? Rumah ini adalah salah satu properti terbaik milik keluarga Chen. Ini untuk masa tuamu. Tidak masalah. Selama aku bisa menjadi murid Tuan Qin, jika kamu bisa diterima oleh Tuan Qin sebagai pelayan, kamu masih bisa tinggal di sini lagi. Luas bangunan 8. Kudengar keluarga kaya itu punya banyak aturan. Kita harus belajar sedikit. Bibi, sebenarnya tidak ada banyak aturan di kediaman Chen. Chen Qingtian itu hanyalah orang biasa. Tidak banyak yang perlu dipermasalahkan. Kau bocah, berani-beraninya kau menyebut nama Tuan Chen secara langsung. Jika ini di kediaman Chen, hanya karena kau berani menyebut nama Tuan Chen secara langsung, itu sudah merupakan kejahatan yang pantas dihukum mati. Xiao Feng tidak mengerti hal-hal itu. Dia memang tidak punya aturan, tidak tahu sopan santun. Jika ini di kediaman Chen, kita mungkin juga akan dibunuh olehnya. Aduh. Sedang makan, mau kemana? Bibi, sertifikat properti Taman Surgawi sudah datang. Bibi, bagaimana kalau kita lihat rumahnya dulu? Nanti, jika ada yang tidak kamu suka, kita bisa ganti kapan saja. Cukup. Tidak tahu aturan, tidak sopan, tidak tahu tata krama, penuh kebohongan. Aku bahkan tidak bisa melihat satu pun kelebihan darimu. Tidak separah itu, kan? Sudahlah, kalau dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya itu, jangan ikut saja. Dia, watak orang susah diubah. Xiao Feng, apa yang dikatakan pamanmu harus kamu ingat baik-baik. Sepertinya apapun yang kukatakan hari ini, mereka tidak akan percaya.
Lebih baik aku jelaskan pada Bibi saat kita ke kediaman Chen besok. Qin Feng tidak boleh ikut kali ini. Aku mengandalkan pesta ini untuk naik pangkat. Jangan sampai dia merusak rencanaku. Bibi, aku turun dulu. Anak ini. Kesempatan sebaik ini, kenapa tidak tahu menghargai? Orang yang tinggal di tempat kumuh begini masih bisa dapat villa dari Tuan Chen? Anda pasti Tuan Qin, ya? Mohon turun untuk mengambilnya sendiri. Mohon maklum. Tidak apa-apa. Cepat sekali. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sudah seharusnya, sudah seharusnya. Entah keberuntungan macam apa ini, sampai Tuan Chen memberikan villa. Kudengar guru yang akan disembah Tuan Chen itu, juga bermarga Qin. Jangan-jangan dia? Kini kekuatanku telah pulih sepenuhnya. Bahkan lebih kuat dari Shizun saat ini. Saat aku bertemu Shizun lagi nanti, dia pasti akan sangat terkejut. Resonansi langit dan bumi. Seseorang menggunakan kekuatan dewa. Di dunia ini, selain aku, ternyata ada kultivator lain. Orang yang bisa menyebabkan resonansi langit dan bumi denganku. Kekuatannya jauh di atasku. Siapakah dia? Orang ini ada di Provinsi Nan. Kakek, kau belum memakai sepatumu. Hati-hati masuk angin. Hei, lihatlah. Itu arah Tuan Qin. Dia adalah dewa. Keluarga Chen-ku pasti akan makmur, sangat makmur. Apakah Qin Feng benar-benar dewa? Pakai yang mana ya? Yang ini menonjolkan bentuk tubuh. Yang ini lumayan. Jangan buang waktu, cepat pergi. Menurutku, lebih baik jangan ajak dia. Dasar tidak sopan. Ayo pergi. Kau duduk di mobil belakang itu. Ayo Xiao Feng, Bibi akan menemanimu. Apa ini? Bibi, Ini adalah sertifikat properti dan kunci Taman Surgawi. Setelah pesta selesai, mari kita pergi melihatnya. Xiao Feng, niat baikmu itu, sudah kuterima. Nanti kalau kamu sudah sukses, baru berikan padaku. Bibi, ini sungguhan. Baiklah, aku percaya padamu. Bibi, ada satu hal lagi. Apa? Bibi, apakah kamu ingin berkultivasi? Apa katamu? Pesta di kediaman Chen kali ini, sebenarnya adalah upacara Chen Qingtian untuk menjadi muridku. Dan alasan dia ingin menjadi muridku, adalah karena aku bisa mengajarinya seni abadi. Aku bahkan bisa membuatnya hidup abadi. Bibi, aku juga bisa membimbingmu berkultivasi. Aku juga bisa membuatmu menjadi dewa. Xiao Feng, kamu gila. Bibi, semua yang kukatakan itu benar. Baiklah, jangan bicara lagi. Xiao Feng, sebaiknya jangan pergi ke pesta ini, ya? Sepertinya Bibi masih tidak percaya padaku. Sudahlah, lebih baik pergi ke kediaman Chen dulu.
Karena Chen Qingtian benar-benar menemukan 100 ginseng dewa berusia 1000 tahun. Dengan benda-benda ini, dalam 3 hari aku bisa menembus alam kultivasi lagi. Saat itu, aku seharusnya bisa merasakan lokasi Shizun. Mohon maaf tidak bisa menyambut Anda lebih awal, Tuan Muda Li. Halo, halo, silakan masuk, silakan masuk. Mohon maaf tidak bisa menyambut Anda lebih awal. Silakan, silakan, silakan. Selamat datang, selamat datang. Mari, silakan masuk, silakan masuk. Terima kasih atas kedatangan Anda. Astaga, Kepala Keluarga Ye, Kepala Keluarga Liu, Tuan Gubernur. Selamat, Sekretaris Zhang. Selamat, selamat. Selamat, selamat ya. Anda terlalu baik. Silakan masuk. Mari, Kepala Keluarga Ye, silakan masuk. Kepala Keluarga Ye, Gubernur Wang. Lama tidak berjumpa. Hahaha. Wah, kalian berdua. Pesta penerimaan murid Tuan Besar Chen kali ini sangat besar. Apakah kalian tahu, siapakah sebenarnya Tuan Qin itu? Dia itu dewa macam apa? Setahu saya, Tuan Qin ini usianya tidak terlalu tua. Sekitar 17 atau 18 tahun. Mana mungkin? Anak 17 atau 18 tahun, bahkan bulu pun belum tumbuh sempurna. 17 atau 18 tahun. Seumuran dengan Qin Feng. Hah, di usia yang sama, Tuan Qin sudah menjadi guru bagi Tuan Besar Chen. Lihatlah Qin Feng. Apa bedanya dengan sampah? Kepala Keluarga Ye. Apalagi yang Anda tahu? Saya juga tahu Tuan Qin bernama Qin Feng. Meskipun usianya masih muda, kemampuannya luar biasa. Dia sudah melampaui batas antara manusia dan dewa. Dia bukan lagi manusia biasa. Bukan manusia biasa? Mungkinkah dia seorang dewa? Bukan manusia biasa? Mana mungkin? Qin Feng, namanya sama persis. Ah, ini kebetulan. Kepala Keluarga Ye, Anda tidak bercanda, kan? Benar, Tuan Qin adalah dewa muda. Dewa muda? Dewa muda. Bibi, apakah kamu ingin berkultivasi? Mungkinkah yang dikatakan Sik Feng itu benar? Dia adalah Tuan Qin? Kamu, diam. Siapapun bisa jadi dewa, tapi tidak mungkin Qin Feng. Tuan Besar, Tuan Qin sudah tiba. Tuan Besar, Tuan Qin sudah tiba. Tuan Besar, Tuan Qin sudah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Bagus, cepat. Ikut aku menyambut Tuan Qin. Baik. Salam, Tuan Besar Chen. Ayo, aku juga ingin melihatnya. Seperti apa rupa dewa itu? Ayo, ayo, ayo. Kita pergi melihat seperti apa rupa dewa itu. Ayo, ayo, ayo. Kami juga akan melihat. Ya, cepat. Salam, Tuan Besar Chen. Oh, di mana dewa itu? Tidak tahu. Belum terlihat. Tuan Qin akan segera tiba. Beliau adalah seorang dewa. Orang biasa bisa menyaksikan kehadiran dewa. Kita benar-benar beruntung besar. Kakak orang itu, apakah dia benar-benar pantas bagi keluarga Chen kita melakukan semua ini? Tuan Qin adalah dewa yang turun ke dunia ini. Aku bisa menjadi muridnya, bukan karena aku beruntung, tetapi karena Tuan Qin berbelas kasih. Ingatlah, ini adalah berkah yang diberikan Tuan Qin kepada keluarga Chen kita. Jika kau bisa menjadi pelayan Tuan Qin, itu juga merupakan berkah yang diberikan Tuan Qin kepadamu. Lihat, itu arah Tuan Qin. Dewa itu seperti apa wujudnya? Begitu banyak orang menunggu di sini, bahkan bayangannya pun tidak ada. Tunggu sebentar lagi. Belum tentu dia dewa. Sombong sekali, dia akan datang atau tidak?
Cepat lihat, apa itu? Apa itu? Apakah dewa sudah datang? Oh, sepertinya itu orang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang secepat itu? Dia, bagaimana dia melakukannya? Apakah dia Tuan Qin? Apakah itu Tuan Qin? Memendekkan jarak. Tuan Qin memang orang yang hebat, bukan? Bukan memendekkan jarak. 1 langkah 1000 li. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki dewa. Dewa. Selamat datang, Tuan Qin. Wah, dewa. Dewa Qin. Dewa. Dewa. Cepat lihat yang di depan kepala keluarga Chen itu. Itu dewa. Akhirnya aku akan bertemu dewa. Seperti apa rupa Dewa Qin ini? Tuan Qin, silakan. Dewa. 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 Qin Feng. Tidak mungkin, aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin itu Qin Feng? Ayah, siluet Tuan Qin itu, kenapa sangat mirip dengan Qin Feng? Ini, begitu banyak orang. Tidak bisa melihat apa-apa. Seperti apa rupa dewa itu? Sik Feng. Jangan sembarangan berteriak. Itu dewa. Aku, tapi punggung ini, persis seperti Xiao Feng. Cepat ke aula perjamuan. Upacara penerimaan murid sudah dimulai. Cepat. Perjamuan akan segera dimulai. Tuan Qin pasti akan muncul. Aku berani bertaruh. Tuan Qin pasti bukan Qin Feng. Betul. Cukup lihat sekali. Kita akan tahu apakah itu Xiao Feng. Aku harus melihatnya sendiri agar tenang. Tuan Besar Chen ini, demi upacara penerimaan murid, benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Tapi kenapa Tuan Qin memakai seragam sekolah? Benar juga. Dia sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Jangan-jangan dia penipu? Hadirin sekalian, hari ini, kepala keluarga Chen Qingtian, akan menerima Tuan Qin sebagai gurunya. Persembahan hadiah berharga sebagai tanda ketulusan hati. 100 ginseng liar berusia 1000 tahun. 100 mutiara giok laut selatan berusia 1000 tahun. 10 sumsum giok wilayah utara berusia 1000 tahun. Barang-barang yang begitu berharga. Tuan Besar, Dengan barang-barang ini, dalam 3 hari, aku pasti bisa meningkatkan 1 alam kultivasi. Karena Chen Qingtian begitu tulus. Setelah aku keluar dari kultivasi 3 hari lagi, aku akan memberinya 100 tahun umur. Memberinya keberuntungan besar. Silakan minum teh, guru. Tuan Qin itu seorang dewa. Mana mungkin itu Qin Feng si sampah itu? Kalian berdua cepatlah. Kalau upacara penerimaan murid sudah selesai, nanti tidak bisa melihat Tuan Qin lagi. Berhenti. Undangan. Silakan minum teh, guru. Murid Chen Qingtian memberi hormat kepada guru. selamat Tuan Besar Chen. Muridku, Ya? Silakan bicara, guru. Karena upacara penerimaan murid sudah selesai, berikan semua barang ini padaku. Bungkuslah. Aku akan pergi berkultivasi. Baik. aku akan segera mengemas barang-barang ini. Ikut aku. Aku Zhang Junde. Pelayan Zhang meneleponku. Upacara penerimaan murid sudah dimulai. Hanya dengan undangan baru bisa masuk untuk menyaksikan. Kami diundang langsung oleh Tuan Besar Chen. Jika bukan karena undangan Tuan Besar, kau bahkan tidak bisa masuk gerbang keluarga Chen. Aku akan menjadi pelayan dewa. Kau berani menghalangiku? Jangan banyak omong kosong. Tanpa undangan, jangan harap bisa masuk. Masih ingin jadi pelayan dewa? Bagaimana mungkin wajah asli dewa
Kalian bisa melihatnya sendiri. Cepat pergi. Kamu, Pergi. Kita pergi sekarang. Sekarang juga. tapi ayah, kita belum bertemu Tuan Qin. Aku harus melihat Tuan Qin apakah dia benar-benar Qin Feng. Hari ini aku harus melihat wajah Tuan Qin. Ayo, ada jalan kecil di sana. Kita memutar lewat sana. Tuan, semuanya sudah dikemas. Meskipun barang-barang ini adalah hadiah untuk Tuan Qin sebagai tanda penghormatan kepada guru, tapi dia ingin membawa semua barang dan pergi sekarang. Agak terlalu mendadak, bukan? Guru, barangnya sudah siap. Tidak tahu berapa hari Anda akan melakukan retret. 3 hari. Dengan harta alam langka ini, guru bisa berhasil menembus batas dalam 3 hari. Saat itu, aku akan mentransfer kekuatan kepadamu, memberikanmu umur 100 tahun, dan memberimu keberuntungan besar. Umur 100 tahun. Terima kasih, Guru. Tunggulah dengan tenang. Setelah keluar dari retret, aku akan mencarimu. Baik. Ini. Dia sudah pergi? Hanya minum teh sebentar. Lalu semua hadiah persembahan ini dibawa pergi semua? Barang-barang itu semuanya tak ternilai harganya. Betul. Kakek, jangan-jangan Qin Feng itu penipu? Cepatlah. Jika upacara penerimaan murid sudah selesai, kita tidak akan bisa melihat Tuan Qin lagi. Ayah, lihat, bukankah itu Qin Feng? Kenapa dia ada di sini? Dia masih berani keluar? Beraninya dia. Nanti kalau pulang, aku akan memberinya pelajaran. Ayah, lihat apa yang dia pegang di tangannya? Benda apa itu? Jangan pedulikan. Mungkin saja. Itu hanya barang rongsokan yang dia pungut dari tumpukan sampah keluarga Chen. Menganggapnya harta karun. Benar-benar udik dari desa. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Kita masih harus menemui Tuan Qin. Kakek, cepat suruh orang menangkapnya. Konyol. Sampai sekarang, kau masih percaya padanya? Dia terus-menerus mengatakan dirinya adalah dewa. Tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Diam. Tuan Qin adalah dewa sejati. Bagaimana bisa kau membicarakannya di belakang? Qin Feng itu kelihatannya tidak lebih tua dariku. Meskipun dia mulai berkultivasi sejak dalam kandungan, dia tidak mungkin seorang dewa. Nona Chen benar. Mana ada dewa di dunia ini? Ah, Tuan Besar ini benar-benar salah paham. Dia bahkan percaya pada anak ingusan. Sepertinya keluarga Chen kali ini menjadi korban penipuan besar. Jika ini tersebar, wajah keluarga Chen akan benar-benar tercoreng. Bukankah Qin Feng punya kerabat di kota Jiang? Tuan Qin punya seorang bibi. Tuan Besar sudah mengundang mereka. Mungkin mereka sudah ada di kediaman sekarang. Temukan mereka dan bawa kemari. Seharusnya di sini. Ayo, kita cepat masuk. Temukan mereka dan bawa kemari. Kenapa Tuan Qin tidak terlihat? Baik, Nona. Aku akan segera mengatur orang untuk mencari keluarga Zhang Junde. Dia. Untuk apa dia mencari kami? Dia adalah Zhang Junde. Betul. Orang-orang, bawa mereka kemari. Bukan. Berhenti. Kau pasti Zhang Junde. Bawa pergi. Tunggu. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kau sadar tidak dengan perbuatanmu sendiri? Kalau sampai guruku tahu masalah ini, keluarga Chen kita bisa tamat. Kakek, kenapa kau tak mau percaya padaku? Qin Feng itu pasti penipu. Aku tadinya masih mau memberimu satu kesempatan untuk menjadi pelayan guruku. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Kalau dia benar-benar seorang dewa, 3 hari lagi aku akan meminta maaf dengan membawa cambuk, dan aku akan jadi pelayannya. Bakal mengabdi sepenuhnya pada dia. Tapi kalau ternyata bukan, meskipun harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku pasti akan menemukannya. Harga diri keluarga Chen tidak boleh hilang karena dia.
Sejak Shishi mulai meragukan guru, jalan menuju kultivasi bagi keluarga Chen sebenarnya sudah tertutup. Sekarang, satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Menunggu 3 hari lagi guru datang, dan aku akan meminta maaf dengan membawa cambuk. Jadi ini keluarga bibinya Qin Feng. Benar-benar satu sarang ular dan tikus. Beraninya dia. Qin Feng itu, mungkin saja mereka yang menyuruhnya, bersama-sama menipu keluarga Chen. Benar-benar cari mati. Qin Feng itu Tuan Qin? Menipu keluarga Chen? Dia berani menipu keluarga Chen? Habislah kita. Kita akan celaka gara-gara dia. Energi spiritual di tempat ini melimpah. Sangat cocok untuk berkultivasi tertutup. Tiga hari lagi, aku bisa pergi mencari Shizun. Kau paman Qin Feng? Nona Chen, Qin Feng. Dia anak dari adik istriku. Dia hanya orang udit. Ibunya meninggal lebih awal. Dia tidak punya tempat tujuan, makanya aku berbaik hati menampungnya. Aku benar-benar tidak akrab dengannya. Jadi begitu, Qin Feng bukan dewa? Bagaimana mungkin dia dewa? Dia hanya orang liar dari desa. Ternyata dia memang penipu. Beraninya dia. Kakek, sekarang kakek percaya padaku, kan? Qin Feng itu hanya penipu. Benar-benar. Ya ampun. Ternyata dia penipu. Sepertinya guruku tidak pernah memberitahu mereka identitasnya. Chen, Tuan Chen. Qin Feng itu, dia berasal dari desa. Biasanya dia tidak punya aturan. Kami juga tidak tahu. Dia berani sekali. Berani menipu Anda. Tidak, Siak Feng bukan orang seperti itu. Kalian benar-benar tidak tahu? Guru saya adalah dewa. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak bersalah. Tidak bersalah. Qin Feng itu bajingan. Dia akan mencelakai kita semua. Bawa mereka pergi. Beritahu semua orang. Temukan Qin Feng dengan segala cara. Hidup atau mati. Baik. Tunggu. Tuan Chen, saya percaya Xiao Feng. Dia tidak akan berbohong. Jika dia bilang akan datang 3 hari lagi, dia pasti akan datang. Bagaimana jika dia tidak datang? Jika dia tidak datang, sebagai bibinya, saya bersedia menanggung tanggung jawabnya dan menerima hukuman. Istriku, apa kau gila? Dia itu penipu. Dia pasti sudah bersembunyi sekarang. Bagaimana dia akan peduli dengan nasib kita? Bu, sudah jam berapa ini? Kenapa masih peduli dengan udik itu? Aku percaya Xiao Feng. Dia tidak akan berbohong. Apa kau sanggup menanggungnya? Sudah. Biarkan mereka kembali beristirahat. Kakek, Shishi, atur mereka dengan baik. Shishi, apakah Zhang Junde dan kedua orang itu sudah diatur dengan baik? Dalam 3 hari, jangan biarkan mereka menderita. Jangan sampai... kakek, Anda terlalu baik hati. Aku hanya menahan mereka sementara di dalam kamar. Jika Qin Feng tidak muncul dalam 3 hari, maka mereka akan dihukum di depan umum. Kali ini, kita harus mengembalikan kehormatan keluarga Chen. Ayah, Ibu. Apakah jika Qin Feng tidak datang dalam 3 hari, kita semua akan mati? Aku tidak mau mati. Kerabatmu itu, mereka kerabat macam apa? Sekarang mereka membuat kita semua celaka. Aku percaya Xiao Feng. Dia pasti akan datang.
Provinsi Nan, aku akan menemukanmu. Energi spiritualnya masih belum cukup. Pasti Shishi yang mengunci pintunya. Ada orang di sana. Buka pintunya. Gawat. Shishi akan membuat masalah. Kakek, karena kakek tidak mau jadi orang jahat, biar aku saja. Qin Feng berani menipu keluarga Chen kita. Aku akan menggunakan keluarga bibinya untuk memaksanya muncul. Aku tidak percaya dia bisa diam saja melihat keluarga bibinya dihukum karena ulahnya. Hari ini sudah hari terakhir. Qin Feng pasti tidak akan datang. Kita tamat. Aku tidak mau mati. Bibi, apa kau ingin berkultivasi? Apa katamu? Alasan dia ingin menjadi muridku adalah karena aku bisa mengajarinya teknik dewa. Aku bahkan bisa membuatnya hidup abadi. Bibi, aku juga bisa membimbingmu berkultivasi. Xiao Feng, kuharap kau tidak membohongiku. Sepertinya Qin Feng tidak akan datang hari ini. Kalau begitu, dosanya akan kalian tanggung sebagai gantinya. Tidak. Jangan. Kumohon, lepaskan kami. Itu semua salah Qin Feng. Tidak ada hubungannya dengan kami. Lakukan. Shishi, hentikan. Kenapa masih diam saja? Cepat lakukan. Dewa ada di mana? Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita secantik ini? Ini terlalu cantik. Apakah dia dewi yang turun ke bumi? Tuan Besar, Nona ini tidak biasa. Perasaan yang dia berikan padaku, Meskipun tidak sebanding dengan Tuan Qin. tapi tidak jauh berbeda. Jika Tuan Qin adalah dewa, dia seharusnya juga seorang dewa. Dewa? Mungkin dewi ini datang untuk mencari Tuan Qin. Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Ini kediaman Chen. Apa kau tahu itu? Orang itu ternyata tidak ada di sini. Siapa yang kau maksud? Di mana dia? Saya Chen Qingtian, salam hormat kepada Dewi. Kakek, kau memanggilnya apa? Dewi, kau datang untuk mencari guruku, kan? Guruku pergi berkultivasi 3 hari yang lalu. Dia tidak ada di sini sekarang. Gurumu? Benar, nama guruku adalah Qin Feng. Dia seorang dewa? Dia hanya penipu. Sampai sekarang, kakek, kau masih tidak mau percaya? Dewa? Penipu? Saya tidak berani menipu Dewi. Guruku memang seorang dewa. Karena kau adalah murid seorang dewa, mengapa kau tidak berbeda dengan orang biasa? Aku masih tidak tahu apakah wanita ini teman atau musuh guru. Aku tidak bisa membiarkannya mengganggu guru. Lebih baik tenangkan dia dulu. Oh, hehe. Aku tidak punya bakat. Usia juga sudah tua. Meskipun guru mengajariku, aku tidak punya banyak waktu untuk belajar. Aku menjadi murid Tuan Qin hanya untuk berbakti di hadapannya, mengabdi seumur hidup. Karena kau muridnya, kalau begitu katakan padaku, di mana gurumu sekarang? Tidak tahu. Apa itu? Fenomena langit dan bumi. Ini pasti Tuan Qin. Itu Shizunku.
Gema langit dan bumi. Akhirnya aku menemukanmu. Dewa. Dia benar-benar dewa. Aku tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Jika dia mengganggu guru berkultivasi, semuanya akan berakhir. Apakah benar Qin Feng yang menyebabkan keributan ini? Apakah dia tidak berbohong? Biarkan Zhang Junde dan yang lainnya kembali. Qin Feng berani menipu kita. Karena dia tidak berani datang, maka seseorang harus menanggung tanggung jawab ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka kembali. Masih belum jelas siapa sebenarnya orang tadi. Jika beruntung, dia adalah kenalan lama guru. Itu tidak masalah. Jika dia punya dendam dengan guru, keluarga Chen kita akan tamat. Wanita itu pasti orang sakti. Tapi Qin Feng itu hanya penipu. Mungkin mereka salah orang? Biarkan mereka kembali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Shishi, jangan terus membuat kesalahan. Tapi, sudah cukup. Aku yakin guru pasti akan kembali. Kita tunggu saja guru di sini dengan tenang. Sekarang, biarkan mereka kembali. Kalian pergilah. Terima kasih, Nona Chen. Xiao Feng, apakah itu kamu? Tidak disangka, setelah menghabiskan energi spiritual ratusan mil di sekitar sini, aku baru berhasil menerobos. Selanjutnya, aku akan membawa Bibi ke jalur kultivasi juga. Lalu, aku akan memberikan keberuntungan kepada Chen Qingtian. Urusan duniawi ini, bisa dibilang sudah selesai. Setelah semua ini selesai, aku juga harus mencari Shizun. Hampir saja tidak bisa kembali. Untungnya Tuan Chen angkat bicara. Kalau tidak, keluarga kami akan tamat. Semua salah Qin Feng itu. Dia berani menyamar sebagai dewa untuk menipu keluarga Chen. Keluarga kami menampungnya begitu lama, tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup. Dia bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Lihatlah, keluargamu ini. Kerabat macam apa ini? Seharusnya aku tidak berhati lembut dulu. Membiarkanmu membawanya dari desa ke rumah kita. Aku memberinya makan dan minum, membiayai sekolahnya. Dia malah berani menipu orang. Aku percaya Qin Feng. Dia tidak akan menipu. Jadi maksudmu, Qin Feng benar-benar dewa? Dia hanya anak desa. Jika bukan karena kebaikanku mengadopsinya, dia pasti sudah mati kelaparan. Bibi, aku juga bisa membimbingmu berkultivasi. Mungkinkah Qin Feng benar-benar dewa? Dia tidak berbohong. Waktu itu di mobil, dia bertanya padaku apakah aku ingin berkultivasi. Aku tidak menganggapnya serius saat itu. Sekarang kupikir-pikir, mungkin yang dia katakan itu benar. Tidak mungkin. Bibi, setelah aku mewariskan teknik kultivasi padamu, aku akan pergi. Aku akan meninggalkan dunia ini. Setelah itu, tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertemu. Apa yang kau bicarakan? Jika bukan karena kemurahan hati Tuan Chen, kami bertiga menjadi kambing hitam untuk Qin Feng. Mungkin saja kita sudah mati di sana sejak lama. Kamu bilang Qin Feng itu dewa, sekarang kurasa kamu sudah gila. Bu, obat apa yang diberikan Qin Feng sampai kamu terhipnotis begini? Dia sudah tinggal di rumah kita selama ini. Kalau dia benar-benar dewa, dia pasti sudah mengajak kita kultivasi sejak lama. Benar, kalau dia dewa. Masih mau tinggal di rumah kita dan menumpang makan minum selama ini? Aku memelihara anjing pun lebih berguna darinya. Kalian ingat Taman Surgawi? Taman Surgawi Qin Feng menipu Tuan Chen. Tuan Chen pasti tidak akan membantu kita lagi di masa depan. Keluarga kita bisa hidup biasa saja sudah cukup bagus. Masih berani berharap punya Taman Surgawi? Semua salah Qin Feng kalau bukan karena dia. Kita sudah bisa beli rumah terbaik. Dan aku bisa jadi nona kaya raya.
Ini sertifikat tanah taman surgawi yang diberikan Qin Feng. Tuan, Di mana Shishi? Nona pergi dulu karena kesal. Sayang, dia belum pernah melihat kekuatan guruku, tentu saja mereka tidak mengerti maksudku. Tunggu sampai guru saya menemukan saya. Setelah dia melihat kemampuan guru saya, dia akan mengerti. Tuan Qin memang bukan orang biasa. Tapi, batas waktu 3 hari yang dijanjikan. Apa kau lupa dengan Aizi tadi? Semoga guru saya baik-baik saja. Ayo kita pergi. Sudah waktunya tempat ini dikosongkan untuk guru saya. Baik, Tuan Besar. Tuan Qin, Anda harus kembali. Ada jejak kultivasi. Ini pasti di sini. Di mana dia? Aura harta karun surgawi. Aura yang sangat samar. Sama seperti yang ada pada mereka. Sepertinya, aku harus menemukan mereka. Apakah ini yang dia bawa saat pergi hari itu? Lalu kenapa baru sekarang kau mengeluarkannya? Dia memberikannya padaku di mobil hari itu. Aku tidak menganggapnya serius. Aku berpikir Xiao Feng hanyalah anak berusia 17 atau 18 tahun. Dia tidak tahu apa-apa tentang taman surgawi. Ini pasti palsu. Kau tahu itu palsu. Lalu apa maksudmu mengeluarkannya sekarang? Apa kalian tidak merasa sikap Tuan Chen terhadap Xiao Feng sangat aneh? Keluarga Chen adalah keluarga terkaya nomor 1 di Daxia. Tuan Chen juga adalah sosok yang sangat berpengaruh. Orang besar selama puluhan tahun. Badai apa yang belum pernah ia lihat? Bagaimana mungkin ia bisa ditipu oleh anak 18 tahun? Xiao Feng memang berasal dari desa. Tapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana mungkin anak desa bisa punya kesempatan bertemu orang besar seperti Tuan Chen? Jadi, kurasa Xiao Feng tidak mungkin berbohong. Aku tidak percaya. Qin Feng mengenal Tuan Chen itu, pasti karena keberuntungan belaka. Tuan Chen sudah setua itu, wajar saja kalau sesekali ia bingung. Pokoknya, aku tidak percaya Qin Feng adalah dewa. Aku sudah bilang akan jadi pelayan dewa. Aku tidak mau jadi pelayan si udik Qin Feng itu. Dia pasti palsu. Apakah itu benar? Kita lihat saja nanti. Pavilion Zhejian. Ada apa dengan Pavilion Zhejian? Pavilion Zhejian adalah tempat tinggal Tuan Chen. Bagaimana mungkin ia memberikannya pada orang lain? Pasti palsu. Tuan Qin sudah kembali. Aku harus segera memberitahu Tuan Besar. Tunggu. Ada apa ini? Sekretaris Sang. Qin. Tuan Qin sudah kembali. Kamu yakin? Guruku sudah kembali. Tuan Besar 100% benar. Aku melihatnya sendiri. Tuan Qin sudah pulang. Bagus sekali. Tuan Besar. Kalau begitu, kita cari Tuan Qin sekarang. Sebagai murid, aku akan menunggu guru di sini dengan tenang. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Dan cari Tuan Qin besok saja? Tidak akan pergi. Karena guruku sudah kembali, aku akan menunggunya di sini. Guru pernah bilang akan datang ke sini mencariku, jadi dia pasti akan datang. Lalu bagaimana dengan Nona? Shishi, bagaimanapun juga tetap cucuku. Setelah guru datang, aku akan meminta maaf kepada guru. Kakek memang ingin kalau dia mau menerimamu sebagai pelayan. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Selamat datang, Tuan Qin. Hari ini, Chen Qingtian, kepala keluarga Chen memohon untuk menjadi murid Tuan Qin.
Qin Feng. Kakekku dengan sepenuh hati ingin berguru padamu. Tapi kau di pesta penerimaan murid itu, mengambil harta yang keluarga Chen dapatkan dengan menghabiskan seluruh kekayaan mereka. Bahkan kau bilang 3 hari, tapi sekarang kau menghilang tanpa jejak. Apa kau benar-benar dewa? Menurutku, kau hanyalah seorang penipu. Jika kau benar-benar dewa, dan tidak mengecewakan kakekku, tidak mengecewakan keluarga Chen, maka aku, Chen Shishi, rela menjadi pelayanmu. Apa salahnya? Nona, Qin Feng sudah kembali. Ulangi apa katamu? Nona, Qin Feng sudah pulang. Setelah Tuan Besar tahu ini, dia memutuskan untuk menunggu di pavilion ZJN malam ini. Tuan Besar bilang, Qin Feng pasti akan mencarinya besok. Karena kakek tidak menyerah, aku akan menemaninya menunggumu untuk terakhir kalinya. Awasi setiap gerak-gerik Qin Feng. Jika dia berani mencari kakek, itu tidak masalah. Tapi jika dia berani kabur, segera tangkap dia. Baik. Qin Feng, apa kau benar-benar penipu? Aku tahu sekarang. Sik Feng, benar-benar kamu sudah kembali. Kamu kemana saja beberapa hari ini? Aku hampir mati khawatir. Sik Feng, kenapa rasanya? Tidak seperti dulu lagi? Bibi. Bibi tidak terlalu suka rumah ini? Kamu masih berani berbohong sekarang? Tunggu sebentar. Kita dengarkan dulu apa yang Xiao Feng katakan. Dia itu penipu. Kami bertiga sekeluarga, hampir saja mati karena dia. Apa lagi yang bisa dia jelaskan? Bibi, apa yang terjadi? Setelah kamu pergi dari pesta pengangkatan murid hari itu, Nona Chen bilang kamu penipu, mengambil barang-barang keluarga Chen dan tidak kembali. Jangan bicara lagi dengannya. Mulai sekarang, putuskan saja hubungan kekerabatan dengannya. Tidak bisa. Aku bibinya. Aku tidak bisa memutuskan hubungan dengannya. Keluarga kami tidak punya kerabat penipu seperti ini. Dia hampir membunuh seluruh keluarga kami. Kerabat seperti ini lebih baik tidak ada. Cepat pergi dari sini. Kami tidak ingin melihatmu. Si Feng, pamanmu sedang marah besar sekarang. Dia hanya mengoceh. Nanti kalau marahnya sudah reda, dia akan baik-baik saja. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Bibi, aku kembali kali ini ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bibi, rumah ini sungguhan. Besok Bibi bisa pergi melihatnya. Setelah aku membereskan semua ini, aku juga akan pergi. Kamu mau kemana? Kamu masih sangat kecil. Sekolahmu juga belum selesai. Bibi, apa Bibi masih ingat apa yang pernah kubilang padamu sebelumnya? Bibi, aku juga bisa membimbingmu berkultivasi. Kamu benar-benar. Benar. Aku tidak pernah berbohong. Sudah waktunya aku pergi. Aku bukan milik tempat ini. Hahaha. Kamu tidak pernah berbohong. Jadi maksudmu, kamu benar-benar dewa? Hahaha. Qin Feng, kurasa kamu sudah gila. Sampai sekarang masih saja menipu kami. Di dunia ini, tidak ada dewa sama sekali. Qin Feng, apa kau takut? Lagi pula, jika kami memutuskan hubungan denganmu, kau akan terlantar di jalanan. Sekarang kau tahu takut, kan? Aku sarankan kau, segera pergi ke keluarga Chen untuk meminta maaf. Dan kembalikan semua barang yang kau ambil dari mereka, mulai sekarang. Jangan bilang kita kerabat. Kami tidak mau mati karenamu. Sudah kubilang. Setelah keluar dari pengasingan, aku akan memberinya keberuntungan.
Kau benar-benar menganggap dirimu dewa? Ini rumah yang kau berikan pada kami? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini pavilion Zhejian. Asalkan Bibi menyukainya. Qin Feng, apa kau tahu pavilion Zhejian itu tempat apa? Pavilion Zhejian itu adalah tempat tinggal Tuan Chen sendiri. Itu juga tempat kau menipu Tuan Chen agar dia mau menjadi muridmu. Bagaimana mungkin dia memberikan tempat tinggalnya padamu? Qin Feng, sampai sekarang kau masih menipu kami. Tuan, malam sudah dingin, sebaiknya Anda pulang dan menunggu. Saya tidak tahu kapan guru akan datang. Bagaimana jika saya masuk, lalu dia datang? Bukankah itu tidak sopan? Tapi Anda tidak bisa terus berdiri di sini menunggu. Bagaimana jika Tuan Qin tidak datang? Anda, guru saya pasti akan datang. Tuan Qin sudah keluar dari pengasingan dan pulang. Jika dia masih ingat janjinya dengan Anda, dia pasti sudah datang. Mengapa Anda harus begini? Guru saya tidak akan lupa. Dia pasti akan datang. Pasti akan datang. Bibi, apakah Anda percaya padaku? Baiklah. Hari ini, aku akan membimbingmu ke jalur kultivasi. Qin Feng, kurasa kau sudah gila. Sampai sekarang masih bicara omong kosong. Pergi. Sekarang juga keluar dari rumahku. Oh ya? Kalau begitu, tunjukkan pada kami kekuatan Dewa MU itu. Bibi, apakah Anda siap? Si Feng, aku, Bibi, dengan harta surgawi Chen Qingtian, kultivasiku sudah lama menembus batas. Aku kembali kali ini untuk mewariskan kekuatanku padamu, dan juga memberikan keberuntungan pada Chen Qingtian. Setelah itu, saatnya aku pergi. Pergi. Segera keluar dari rumahku. Kamu, bagaimana bisa? Bibi, aku akan mewariskan kekuatanku padamu sekarang. Ini, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apakah ini ulah Qin Feng? siapa sebenarnya dia? Si Feng, ada apa dengan mereka? Pewarisan kekuatan tidak boleh diganggu. Mereka baik-baik saja. Bibi, apakah kamu sudah siap? Si Feng, aku. Xiao Feng benar-benar dewa. Dia tidak membohongi kita. Qin Feng benar-benar dewa. Bibi, aku akan membantumu menembus penghalang antara dewa dan manusia sekarang. Bibi, aku akan membantumu menembus penghalang antara dewa dan manusia sekarang. Di mana aku ini? Bibi, aku akan mewariskan ilmu dewa padamu sekarang. Qin Feng adalah dewa. Dia benar-benar dewa. Dia benar-benar dewa. Bagaimana mungkin dia dewa? Dia hanyalah orang desa yang liar. Dia adalah Tuan Qin. Di mana Qin Feng sekarang? Nona, Qin Feng masih di rumah Zhang Junde. Lalu kakekku? Tuan Besar. Cepat katakan. Tuan Besar tahu Qin Feng sudah kembali. Dia menunggu di gerbang keluarga Chen.
Katanya akan menunggu sampai Qin Feng menemuinya. Kakekku menunggu Qin Feng. Nona, Tuan Besar sudah di depan pintu. Berdiri semalaman. Qin Feng itu pasti penipu. Diam. Tuan Qin adalah dewa sejati. Bagaimana bisa kau membicarakannya di belakang? Qin Feng itu terlihat tidak lebih tua dariku. Bahkan jika dia mulai berkultivasi sejak dalam kandungan, dia tidak mungkin dewa. Kakek, mengapa kau begitu percaya pada Qin Feng? Dia jelas-jelas penipu. Aku tidak percaya ada dewa di dunia ini. Aku lebih tidak percaya. Qin Feng akan benar-benar menemui kakekku. Bibi. Mulai hari ini, kau juga seorang kultivator. Setelah aku menyelesaikan satu hal terakhir ini, aku juga harus pergi. Bibi, aku sudah mewariskan ilmu abadi kepadamu. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Sik Feng, kamu di mana? Sik Feng. Di mana Qin Feng? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Qin Feng adalah dewa. Dia benar-benar dewa. Xiao Feng bilang dia mewariskan kekuatannya padaku. Mungkinkah aku juga menjadi dewa? Bu. Kenapa rambutmu jadi hitam? Kamu jadi lebih muda. Bagaimana bisa Qin Feng pergi begitu saja? Dia benar-benar dewa. Seandainya aku tahu dia dewa, aku seharusnya memintanya mengajariku ilmu abadi. Apakah hati nuraninya sudah dimakan anjing? Aku sudah baik padanya begitu lama. Dia malah pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, dia harus mengubah seluruh keluarga kita menjadi dewa. Cari dia. Kita harus mencarinya. Dia bilang, dia akan mencari Tuan Chen. Benar. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kita sudah merawatnya begitu lama. Dia juga harus memberikan kultivasi kepada kita. Dulu aku hanyalah manusia biasa. Tapi sekarang aku telah menembus batas antara dewa dan manusia. Di mana orang itu? Semua yang baru saja terjadi ternyata bukan mimpi. Aku benar-benar bukan manusia biasa lagi. Wanita ini sepertinya juga bukan orang biasa. Dia terus mencari Qin Feng. Mungkin saja dia adalah musuh bebuyutan Qin Feng. Karena Qin Feng tidak mau mengajariku ilmu dewa, jangan salahkan aku jika aku memberitahukan keberadaannya. Di mana dia? Aku tidak tahu. Dewi, aku tahu di mana dia. Dewi ini, kami tidak tahu kemana dia pergi. Untuk apa kau masih peduli dengan si tidak tahu berterima kasih itu? Kami sudah merawatnya begitu lama. Bahkan jika aku memelihara anjing, dia masih akan mengibas-ngibaskan ekornya padaku. Tapi dia pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Betul. Dia sudah mengambil begitu banyak barang dari keluarga Zhang. Tidak meninggalkan keuntungan sedikit pun untuk kami. Xiao Feng tidak berutang apapun pada kita. Kalian tidak bisa? Omong kosong. Kami hampir saja mati karena dia. Apa dia tidak seharusnya memberi kami kompensasi? Dewi yang terhormat, Qin Feng pergi ke keluarga Chen. Dewi. Jika Anda punya dendam padanya, pergilah ke kediaman Chen untuk mencarinya. Karena Qin Feng adalah seorang dewa, maka sertifikat properti ini pasti asli. Ayo, kita juga pergi ke kediaman Chen.
Tuan Besar, ayo kembali. Hari sudah hampir terang. Tidak, aku akan menunggu guru di sini. Tuan Besar, kenapa Anda masih tidak mengerti? Tuan Qin sampai sekarang masih belum datang. Mungkin tidak akan datang lagi. Guruku akan datang. Tuan Besar, ayo kembali. Tidak. Aku akan menunggu di sini. Nona, Qin Feng menghilang. Kemana dia pergi? Kami tidak tahu. Kami hanya melihat wanita yang terakhir kali itu keluar dari rumah Zhang Junde. Lalu, keluarga Zhang Junde yang berjumlah 3 orang juga buru-buru keluar. Kalau begitu, cari saja di rumahnya. Kami sudah mencarinya. Tidak ada orang di rumah. Qin Feng menghilang. Awasi keluarga Zhang Junde. Baik. Qin Feng, apa kau ingin membawa keluarga bibimu kabur bersama? Berapa lama lagi sampai? Setengah jam. Lebih cepat lagi. Baik. Entah kapan Tuan Qin akan datang. Sekretaris Sang, Tuan Qin menghilang. Bukankah kalian terus mengawasinya? Tuan Qin benar-benar menghilang. Nona juga ada di sini. Kami tidak menemukan jejak Tuan Qin. Bagaimana dengan keluarga bibi guruku? Mereka sepertinya sedang menuju ke arah kediaman Chen. Apa? Mereka datang ke sini? Tuan, apa yang Anda lakukan? Guruku akan segera datang. Apa? Muridku, aku datang. Murid ini memberi hormat kepada guru. Hormat kepada Tuan Qin. Bangunlah. Aku membuatmu menunggu lama. Tidak lama, tidak lama, tidak lama, tidak lama, tidak lama, tidak lama, guru, tidak lama. Muridmu akan selalu di sini. Menunggu guru. Aku sudah menembus batas alam kultivasi. Carilah tempat yang tenang. Aku akan segera mewariskan ilmu abadi kepadamu. Dan memberimu keberuntungan. Guru bilang akan mewariskan ilmu abadi kepadaku. Aku juga akan menjadi dewa. Keluarga Chenku akan menjadi sekolah dewa Daxia. Aku akan segera membawa guru ke ruang rahasia. Kau berjaga di luar. Tidak ada yang boleh masuk. Tuan, jangan khawatir. Aku pasti akan berjaga dengan baik. Guru. Di belakang, keluarga Chenku memiliki ruang rahasia. Hanya kepala keluarga Chen yang tahu lokasinya. Aku akan segera membawamu ke sana. Silakan ikuti aku. Ayah, cepatlah. Benar. Kali ini, kita harus membuatnya. Mengganti semua kebaikan kita selama ini. Karena telah membesarkannya. Jika nanti aku bisa melihat Dewi itu, aku pasti akan memintanya untuk menjadikanku pelayannya. Betul. Menurutku Dewi itu jauh lebih kuat dari Qin Feng. Lagi pula, kami juga memberinya informasi tentang Qin Feng. Mungkin saja Dewi itu akan memberi kita hadiah. Jalan kultivasi tidak semisterius yang kalian bayangkan. Tidak semisterius itu. Menjadi dewa juga belum tentu membuatmu lebih unggul. Sebaliknya, kultivasi adalah perebutan takdir dengan langit dan bumi. Penuh bahaya, dan di mana-mana ada niat membunuh. Chen Qingtian, sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Aku bisa memberimu sekarang 100 tahun umur, memberimu metode menjaga kesehatan dan energi, menjamin keluarga Chen Mu aman dan stabil, serta keturunan yang berlimpah. Guru, aku sudah memikirkannya baik-baik. Ajari aku kultivasi. Aku, Chen Qingtian, sudah sangat tua. Segala sesuatu di dunia fana ini sudah lama kualami. Tidak ada yang perlu kusesali. Hanya saja, aku khawatir dengan cucuku, Chen Shishi. Chen Shishi memiliki wajah yang mulia. Mungkin saja di masa depan dia akan mencapai, akan berada di atasmu. Guru, Anda berencana menjadikannya pelayan? Ini benar-benar keberuntungan yang tak terhingga baginya, yang tak bisa didapat dalam beberapa kehidupan. Aku dan dia tidak memiliki takdir guru murid. Namun, takdirnya ada di belakang.
Cucuku memiliki takdir abadi lainnya. Bisakah aku bertemu denganmu kali ini? Di dunia ini, selain aku, mungkin hanya ada kamu, Dewa. Di sana memang ada bibit yang bagus. Jika ada takdir, aku tidak keberatan menerima seorang murid juga. Sudah menemukan Qin Feng? Nona, Qin Feng baru saja pergi ke kediaman Chen dan masuk bersama Tuan Besar. Dia benar-benar berani datang. Awasi dia ketat-ketat. Jika dia berani kabur, segera tangkap dia. Baik. Qin Feng, kau benar-benar berani datang lagi. Aku ingin melihat apa yang menjadi andalanmu. Bagaimana bisa dia? Murid ini akan menjaga hati nurani dan tetap jernih. Dantian penuh energi, saluran Du dan Ren mengalir bersamaan. Menangkal bahaya, menyaring risiko, mengalir sesuai meridian, sirkulasi kosmik sempurna, tubuh menyatu, aliran lancar, energi kembali ke dantian, pencapaian sempurna, hukum terwujud. Dantian penuh energi, Saluran Du dan Ren mengalir bersamaan. menangkal bahaya, menyaring risiko, mengalir sesuai meridian, sirkulasi kosmik sempurna, tubuh menyatu, aliran lancar, energi kembali ke dantian, pencapaian sempurna, hukum terwujud. Meminjam hukum karma langit dan bumi, mengubah manusia biasa menjadi dewa. Jalan agung akan terwujud. Fenomena langit dan bumi. Mungkinkah Tuan Qin sedang mentransfer kultivasi kepada Tuan Besar? Dia gila. Melanggar batas antara dewa dan manusia sudah cukup. Sekarang dia berani merebut takdir langit dan bumi untuk membentuk kembali tubuh dewa bagi seorang manusia biasa. Kecuali dia bukan dari dunia ini. Kecuali kultivasinya sudah mencapai puncak langit dan bumi. Aku harus bertemu dengannya. Mungkin hanya dia yang bisa membantuku menembus batas kultivasi dan segera memasuki alam dewa yang legendaris. Ada apa? Nona, lihat ke depan. Itu arah kediaman Chen. Cepat, segera kembali. Baik. Mungkinkah itu Qin Feng? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Itu arah keluarga Chen. Apakah itu Qin Feng atau Dewi? Tidak mungkin Qin Feng. Seharusnya Dewi. Itu Xiao Feng. Aku bisa merasakannya. Rasanya sama seperti saat Xiao Feng memberiku kultivasi. Bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Aku merasa sangat baik sekarang. Sangat baik, belum pernah sebaik ini. Terima kasih, Guru, atas bimbingannya. Muridku, berlatihlah dengan baik. Jangan pernah lalai. Baik. Sekretaris Zhang, cepat cari ranting berduri. Aku ingin meminta maaf kepada guru dengan merendahkan diri. Cepatlah. Tuan, Anda terlihat lebih muda. Ya, aku menjadi lebih muda. Guru telah memberiku kultivasi. Mulai sekarang, aku juga bisa berlatih seni dewa. Kau sudah mengikutiku bertahun-tahun. Nanti aku juga bisa membantumu. Jangan bengong. Guru masih menunggu di luar. Cepat cari ranting berduri untukku. Tuan, karena Tuan Qin sudah mewariskan seni dewa kepada Anda, itu berarti dia tidak bermaksud menyalahkan Anda. Mengapa Anda harus? Baru saja saya memohon kepada guru. Berharap dia bisa memaafkan Shishi. Meskipun guru tidak marah. Tapi guru bilang Shishi punya takdir dewa lain. Ini berarti guru sudah punya rencana. Keluarga Chen kami hanya mengeluarkan sedikit uang. Bisa mendapatkan kesempatan 2 generasi. Orang tua tidak boleh melupakan asal-usulnya.
Pada pesta penerimaan murid terakhir, Shishi di belakang, berkali-kali membicarakan guru. Saya akan menanggung dosa ini untuk Shishi. Cepat cari cambuk. Saya ingin meminta maaf kepada guru dengan membawa cambuk. Inilah saya. Sikap keluarga Chen. Baik. Cepat. Sudah jelas saya tahu Shizun ada di depan mata. Mengapa saya tidak bisa merasakan aura Shizun sama sekali? Guru, murid ingin memohon untuk cucu saya. Pada pesta penerimaan murid terakhir, setelah Anda pergi, cucu murid ini tidak mengerti. Mengira Anda penipu. Murid bersedia dihukum menggantikan cucu saya. Hanya memohon guru. Jangan mempermasalahkan Shishi. Bangunlah. Jika saya benar-benar menyalahkannya, bahkan jika dia datang memohon maaf, itu tidak akan berguna. Guru, murid ini bersedia membuat keputusan untuk Shishi. Biarkan dia melayani Anda di masa depan sebagai seorang pelayan. Aku tidak setuju. Nona, Anda tidak bisa masuk, Nona. Tuan Qin, Tuan Besar, saya tidak bisa menghentikan Nona. Kakek, apa yang kakek lakukan? Kakek, kenapa rambut kakek menjadi hitam semua? Kakek, kenapa rambut kakek menjadi hitam semua? Kenapa kakek menjadi begitu muda? Cepat beri hormat. Kakek, Qin Feng masih berani kembali. Kita sekarang akan... Cepat beri hormat kepada guru. Nona, alasan Tuan Besar menjadi begitu muda, itu semua karena Tuan Qin. Tuan Qin adalah dewa sejati. Bagaimana mungkin kau seorang dewa? Cepat minta maaf kepada guru. Lalu mohon guru untuk menerima Anda sebagai pelayan. Tidak. Aku tidak mau menjadi pelayannya. Shishi, bisa menjadi pelayan dewa. Itu adalah keberuntungan yang kau kumpulkan selama beberapa kehidupan. Jika bukan karena guru yang mewariskan ilmu dewa, bagaimana mungkin aku bisa kembali muda? Kenapa kamu begitu bodoh? Dia tidak berjodoh denganku. Shishi, kesempatan besar apa yang telah kamu lewatkan? Fenomena langit yang kulihat tadi. Benarkah itu Qin Feng? Kakek. Apakah kakek masih ingat wanita itu? Shizun, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Setelah kamu pergi hari itu, ada seorang dewi yang datang mencarimu. Dewi? Apakah kamu tahu seperti apa dia? Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dewi itu tidak seperti wanita duniawi. Dia pasti seorang dewa seperti Shizun. Tidak seperti wanita duniawi? Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Aku memberitahunya, Shizun akan berkultivasi tertutup. Lalu langit bergemuruh. Entah bagaimana, dia pergi setelah itu. Pasti fenomena langit dan bumi saat aku berkultivasi menarik perhatiannya. Tapi, apakah Dewi yang dia sebutkan itu benar-benar Shizunku? Shizun benar-benar mengenal Dewi itu? Karena sudah datang, mengapa tidak menampakkan diri? Apakah dia orang yang selama ini kucari? Kekuatannya memang di atasku. Tapi mengapa? Ada perasaan yang sangat akrab. Rekan kultivator Qin, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Apa maksudmu? Shizun, kita bertemu lagi. Dewi ini ternyata adalah Shizun dari guru. Guru sudah sekuat itu, bukankah Dewi ini adalah dewa? Tuan Qin adalah dewa dan bisa menjadi Shizun dewa. Dewi ini mungkin sudah hidup entah berapa lama, monster tua ya? Wanita ini ternyata adalah Shizun Qin Feng. Tapi, wanita ini sepertinya tidak mengenal Qin Feng. Rekan kultivator, kau bercanda. Kita tidak saling mengenal. Bagaimana mungkin aku Shizun Emyu? Aku tidak bercanda. Aku hanyalah manusia biasa. Jika bukan karena Shizun, bagaimana mungkin aku bisa melangkah ke gerbang keabadian? Orang ini sepertinya tidak berbohong. Tapi aku sudah mengasingkan diri selama ratusan tahun, tidak pernah ingat memiliki murid seperti ini. Rekan kultivator, kau pasti salah orang. Kekuatanmu di atasku, seharusnya di dunia ini, adalah yang terkuat. Bagaimana mungkin aku Shizun Emyu?
Ternyata guru saya adalah orang terkuat di dunia ini. Apakah Anda percaya pada kehidupan masa lalu dan masa kini? Rekan kultivator, saya datang karena ada permohonan. Jika rekan kultivator tidak menyambut saya akan pergi. Mengapa harus mempermainkan saya dengan kata-kata? Saya tidak mempermainkan Anda dengan kata-kata. Di dunia ini sama sekali tidak ada kehidupan masa lalu dan masa kini. Meskipun kita menapaki jalur kultivasi, kita hanya hidup lebih lama. Jika tidak bisa menembus batas, cepat atau lambat kita akan musnah karena berlalunya waktu. Setelah mati, manusia akan lenyap seperti asap. Sama sekali tidak ada yang namanya reinkarnasi. Shizun. Semua teknik abadi saya Anda yang mengajarkan. Jika Anda tidak percaya, lihat saja. Rekan kultivator ini, Anda jangan lagi. Bagaimana Anda bisa menguasai teknik abadi saya? Ini adalah rahasia yang tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Dari mana Anda mencurinya? Saya tidak mencuri. Ini Anda yang sedikit demi sedikit mengajarkannya kepada saya. Sekarang Anda percaya, Shizun? Jika Anda masih tidak percaya, kita bisa menyatukan pikiran. Anda akan tahu setelah melihatnya. Sangat menyilaukan. Shizun, ini adalah ingatan kehidupan masa lalu saya. Kamu akan tahu sendiri. Muridku, apakah kamu masih memiliki ikatan di dunia ini? 500 tahun telah berlalu. Orang-orang yang kucintai telah tiada. Aku tidak punya ikatan lagi. Kalau begitu, ayo pergi. Menjelajahi dunia kultivasi. Shizun, apakah kamu sekarang percaya pada kehidupan masa lalu dan masa kini? Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah kita pergi ke alam abadi? Kemudian di dunia kultivasi, kita melewati ribuan tahun. Aku menjadi penguasa langit alam semesta selatan. Dan kamu juga menjadi seorang penguasa. Lalu bagaimana kamu bisa kembali? Mengapa bereinkarnasi? Sejauh yang kutahu, hanya setelah seseorang meninggal. Kamu meninggal? Semua orang? Semua orang meninggal. Pada tahun itu, dalam perang 10.000 alam, semua orang di dunia kultivasi bertarung sampai mati, hampir semuanya tewas. Aku juga gugur dalam pertempuran itu. Hanya saja aku tidak menyangka akan ada kesempatan untuk memulai kembali. Shizun, jika bukan karena kamu di kehidupan sebelumnya, datang tepat waktu dan menyelamatkanku, aku pasti sudah mati jatuh dari Gunung Tai. Kelahiran kembali yang beruntung ini, kultivasiku sudah mencapai puncak kehidupan sebelumnya. Jika kali ini kita kembali ke dunia kultivasi, akhirnya pasti akan berbeda. Baik. Mohon Shizun menunggu sebentar. Guru, apakah Anda akan pergi? Jika Anda pergi, mohon bawa murid ini. Biarkan murid ini berbakti kepada guru, melakukan apa saja. Kakek, jika Anda pergi, apa yang harus saya lakukan? Sepertinya gadis kecil ini memiliki sedikit takdir denganku. Guru, fondasi murid ini tidak bagus. Meskipun guru memberikan kultivasi, tetapi saya sudah tua. Mungkin tidak bisa membantu guru banyak. Mohon guru menerima cucu murid ini. Saya tidak meminta Anda mengajarinya kemampuan apapun. Hanya meminta Anda membiarkannya berada di sisi Anda, menyajikan teh dan air, menjadi pelayan. Itu juga dianggap sebagai bakti keluarga Chen.
Kenapa kamu masih diam saja? Qin Feng memberikan kultivasi kepada kakek. Membuat kakek kembali muda. Dengan kakek memimpin keluarga Chen, keluarga Chen setidaknya bisa makmur 100 tahun lagi. Kebaikan sebesar ini, kakek saya sulit membalasnya. Sebagai putri keluarga Chen, aku harus meringankan beban kakek. Tuan Qin, aku, Chen Shishi, bersedia menjadi pelayanmu. Kau tidak perlu menjadi pelayannya. Kulihat bakatmu bagus, dan kita berjodoh. Mulai sekarang, ikutlah denganku dan jadilah muridku. Dia tidak berjodoh denganku. Dewi ini adalah Shizun dari guruku. Dia bahkan ingin menerima Shishi sebagai murid. Kalau begitu, bukankah Shishi akan setingkat dengan guruku? Kenapa? Kau tidak mau? Aku mau. Shizun di atas, terimalah hormat dari muridmu ini. Shizun, kau telah memberiku seorang adik seperguruan. Seorang kultivator. Mengapa banyak sekali aturan? Muridku. Ya. Setelah urusan ini selesai, aku juga harus pergi. Ilmu abadi telah kuserahkan padamu. Jangan sampai kau lalai. Murid ini akan mematuhi ajaranmu. Ada satu hal lagi. Setelah aku pergi, bisakah kau menjaga bibiku? Guru jangan khawatir, murid ini akan mengingatnya. Shizun, Mari kita berangkat. Mulai sekarang, kamu akan berkultivasi denganku. Maka kamu tidak boleh lagi terikat pada dunia fana. Kakek, cucumu ini akan pergi sekarang. Jaga diri baik-baik. Shishi, mulai sekarang, dengarkan baik-baik guru dan Dewi. Kakek, jaga diri baik-baik. Tuan, Nona dan Tuan Qin sudah pergi. Ini adalah hal yang baik. Hal yang baik. Hal yang baik. Shishi juga akan menjadi dewa mulai sekarang. Dia telah membawa kehormatan bagi keluarga Chen kita. Cepat. Cepat masuk dan cari Qin Feng. Benar, jangan biarkan dia kabur lagi. Xiao Feng, kamu sudah pergi? Jaga diri baik-baik ya. Di aula leluhur, gantungkan potret guru dan Dewi. Dirikan prasasti keabadian untuk mereka berdua. Dan catat di halaman pertama silsilah keluarga. Mulai sekarang, anggota keluarga Chen harus menghormati guru dan Dewi terlebih dahulu, baru kemudian menghormati leluhur. Saya sudah mencatatnya. Dan lagi, buat halaman terpisah untuk Shishi di silsilah keluarga. Tulis saja, putri keluarga Chen, Chen Shishi. Menjadi murid dewa. Pergi menunggang awan. Membawa kehormatan bagi keluarga. Keturunan keluarga Chen tidak boleh lupa. Baik. Jangan lupakan apa yang guru pesankan sebelum pergi. Mulai sekarang, bibi guru saya adalah leluhur guru saya. Dan akan menjadi leluhur non-sedarah bagi keluarga Chen. Ketika murid-murid keluarga Chen bertemu dengannya, harus memberi hormat sebagai junior. Lalu bagaimana dengan Zhang Junde dan putrinya, Zhang Yumo? Meskipun guru tidak mengatakannya. Tapi kami telah melakukan beberapa penyelidikan sebelumnya. Ditambah lagi, perilaku mereka berdua saat upacara penerimaan murid. Mereka tidak pantas menjadi kerabat guru. Dan tidak layak kami perhatikan. Anggap saja mereka orang biasa saat bertemu. Qin Feng. Qin Feng. Dasar tidak tahu berterima kasih. Keluar kau. Aku sudah membesarkanmu begitu lama. Kau pergi begitu saja. Dasar tidak punya hati. Qin Feng. Qin Feng, cepat keluar. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menjadi pelayanmu mulai sekarang. Menyajikan teh dan air untukmu. Qin Feng. Kalian ini menggonggong apa? Aduh, Tuan Chen. Kami mencari keponakan saya, Qin Feng. Diam. Beraninya kau menyebut nama guru saya? Kemari, usir dua orang ini. Ingat mereka, mulai sekarang, mereka tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Chen. Dan bibi guru saya, mulai sekarang, dia adalah leluhur keluarga Chen.
Segera sebarkan perintah ini. Baik. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Keponakanku adalah seorang dewa. Lepaskan aku. Kami punya sertifikat properti pavilion ZJN. Guru, jaga diri Anda. Shizun, Tidak kusangka kau memiliki bakat luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, kau telah mencapai kultivasi 100 tahunku di kehidupan sebelumnya. Tentu saja. Aku adalah murid kesayangan Shizun. Qin Feng, aku ingat gerbang langit baru akan terbuka 500 tahun lagi. Shizun. Itu karena kultivasi kita di kehidupan sebelumnya belum cukup. Namun, dengan kultivasi kita di kehidupan ini, kita tidak perlu lagi menunggu gerbang terbuka. Buka. Shizun, Ayo kita pergi.